Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Demikianlah dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, sangat sulit kita untuk bisa lepas dari ikatan yang terjadi di tengah-tengah dunia. Padahal banyak sekali yang bisa kita pelajari dari alam ini, di mana seekor ikan yang hidup di laut, meskipun air laut itu asin, tetapi ikan tidak menjadi asin. Maka demikian juga dengan kehidupan kita, meskipun dunia ini penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kegelapan, hendaklah hidup kita janganlah menjadi sama dengan dunia. Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati oleh Allah untuk berjalan seturut dengan kehendak Allah. Hidup kita sebagai umat Allah haruslah sejalan dengan apa yang Allah harapkan dalam kehidupan kita. Karena orang yang benar harus hidup di dalam kebenaran. Tidak mungkin orang benar itu hidup setengah-setengah benar. Maka orang yang benar hidup dalam setengah-setengah benar, maka hidupnya tidak akan pernah tenang. Inilah yang mau diajak dan diarahkan dalam kehidupan. Jangan pernah seimbang. Jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita, kita sering berkata, seperti yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Ketika padi itu tumbuh, maka rumput juga akan tumbuh. Kita sering mengibaratkan bahwa keseimbangan itu harus terjadi antara baik dan jahat. Itu harus bertumbuh bersama. Tetapi sesungguhnya tidak. Karena firman Tuhan mau berkata melalui firman Tuhan kita hari ini, tidak mungkin bisa disamakan antara orang benar dengan orang durhaka. Kalau orang benar, ya tetap dia di dalam kebenarannya. Kalau orang durhaka, dia akan tetap di dalam kedurhakaannya. Maka tidak akan bisa disamakan orang yang benar dengan orang yang durhaka. Maka ada pemisahan. Firman Tuhan juga demikian. Dia selalu mengajak kita untuk bisa membedakan itu. Maka ada lagu yang mengatakan, hitam, biarlah dia tetap menjadi hitam. Mana mungkin yang hitam menjadi putih. Itu penggalan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya dunia ini diberikan, diizinkan untuk memperlihatkan karakter-karakternya supaya kita bisa memilih kehidupan. Apakah kita mengikuti jalan kegelapan atau kita ikut ke jalan yang terang? Maka lihatlah firman Tuhan selalu memperkenalkan diri, akulah terang dunia, itu kata Yesus. Supaya setiap orang yang sudah percaya harus hidup di dalam terang Allah. Tidak lagi setengah-setengah. Mungkin Senin, Selasa, Rabu dia hidup dalam kegelapan, baru Kamis, Jumat, dan Sabtu dia hidup di dalam kehidupan yang
setengah terang dan setengah gelap. Nah, baru di hari Minggu maka dia harus hidup di dalam terang. Tidak seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita harus bisa memilih apakah kita hidup seturut dengan firman Tuhan atau kita harus lari daripada jalan Tuhan. Tapi yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita harus menjadi umat Allah yang bisa memilih jalan hidup. Karena kebenaran dan kedurhakaan tidak bisa menjadi disamakan, begitu juga bagaimana terang dan gelap itu bisa dipersamakan. Karena itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Karena itu, mulai hari ini sebagai orang percaya, mari kita jalani hidup kita. Memilih apa yang terbaik. Karena Tuhan ingin kita hidup seturut dengan kehendaknya. Maka dimanapun kita berada Bapak Ibu dan saudara-saudara, pilihlah jalan terang. Pilihlah untuk memberikan sukacita kepada banyak orang. Karena hidup kita harus menjadi hidup yang benar, hidup yang baik, dan hidup dalam terang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami, sehingga kami Engkau berkati, supaya kami hidup di dalam rancangan dan rencana yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajari kami untuk memilih jalan hidup kami, untuk memilih kebenaran, untuk memilih terang, dan untuk memilih kasih setiamu. Sehingga hidup kami tidaklah setengah-setengah, tetapi kami akan mempersembahkan seturut dengan kehendak-Mu. Di setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, biarlah semuanya itu sesuai dan seturut kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan dan penguatan, dan yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang menyertai dan membimbing mereka dari setiap kehidupan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.